Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya teman-teman semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan pada kita semuanya, di antara nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Nikmat sempat yang seringkali kita abaikan, kita lalaikan, dan seringkali kita tidak syukuri. Padahal itu nikmat yang benar-benar Allah kasih pada orang-orang pilihan. Dan tak lupa pagi ini sholawat dan salam marilah senantiasa kita panjatkan pada beliau, Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Apa kabar budak-budak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga alhamdulillahnya benar-benar keluar dari hati, benar-benar alhamdulillah yang penuh dengan kebersyukuran. Alhamdulillah yang benar-benar itu ungkapan rasa syukur kita pada Allah apapun kondisi kita pada pagi ini. Baik, karena waktu sudah cukup siang, sebelum kita nanti mendengarkan materi dari Bunda Emi yang pagi ini insya Allah bertema aku memilih bahagia. Siapa yang di sini tidak ingin bahagia? Insya Allah pasti semua ingin memilih hidup bahagia ya. Saya minta nanti semua khusus mendengarkan materi. Kalau bisa HP di silent terlebih dahulu. Kita benar-benar fokus, kosongkan kelas pagi ini. Kita ikuti materi, kita dengarkan materi. Dan nanti mungkin di sesi akhir seperti biasa kita ada bonus healing dari Bunda Emi. Baik, untuk membuka acara kajian Majelis Tauhid PPA pada pagi ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Baik, mohon untuk HP di silent sebentar. Kita khusyuk, kita ikuti bersama kajian. Pada beliau Bunda Emi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat detik ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Walaupun dosa kita jauh lebih banyak, Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan betapa nikmat menyebut nama Allah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita semua mendapatkan syafaatnya beliau dan dimudahkan langkah kaki kita bisa menziarahi makamnya Rasulullah di Madinah. Amin. Allahumma amin. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Bahagia? Alhamdulillah. Tema kita pagi ini apa? Yuk, yang kompak. Ya. Apa temanya? Yakin. Yakin memilih bahagia. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hidup itu pilihan. Betul gak? Begitu juga hari ini ibu memilih untuk hadir ke kajian padahal lagi libur ya. Anak-anak di rumah kayaknya enak tuh jalan-jalan ya gak? Suami libur, anak-anak libur, pengennya jalan-jalan, betul? Iya, Bunda Emi juga tadi gitu. Tapi alhamdulillah suami saya piket berangkat jaga yang lagi Natal gitu ya.
Alhamdulillah kita bersyukur ya Bu, masih ketemu, masih bisa silaturahmi hari ini. Biasa sebelum kita mulai kajian, Bunda Emi pengen bunda-bunda semuanya kita nggak hanya dapat ilmu, nggak dapat hanya materi, tapi kita dapat pahala silaturahmi. Silakan kiri kanan salam sapa dulu, senyum jangan lupa 3, senyum salam sapa. Jabat tangan dong, jabat tangan, kiri kanan depan belakang. Ayo, sabar, salam salam, kenalan dulu. Ya, jangan sampai kita satu majelis tapi nggak kenal, satu majelis nggak punya rasa sayang dan cinta. Percuma dong kajiannya healing tapi nggak punya cinta. Diingat ya Bu teman sebelahnya, karena kan nanti beda-beda ya, setiap kajian pasti beda-beda ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin orang-orang yang di samping kita, yang di sebelah kita hari ini adalah walinya Allah. Bisa jadi karena ujiannya begitu berat, doanya dijabah. Jangan lupa doakan yang terbaik buat sahabat kita hari ini. Siap ya? Jangan lupa Bunda Emi didoain. Ya. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman PPALC Purwokerto, Bu Iis, Mbak Ana yang hari ini sudah menyiapkan waktu, tempat buat kita semua sehingga kita bisa ketemu lagi, dan insya Allah mudah-mudahan Allah tuntun lisan saya, Allah temanin perjalanan kita selama 1,5 jam ini, kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat dan yang bisa dipraktekkan. Sebelumnya yuk sama-sama kita luruskan niat dulu ya, karena seringkali kita sering salah niat gitu ya. Mudah-mudahan Allah ridho niat kita datang ke kajian semata-mata hanya mencari ridho Allah. Mungkin ada bunda-bunda atau ibu-ibu yang hari ini ngerasain, saya lagi pengen banget loh diterapi sama Bunda Emi gitu ya. Pengen banget kajian healing, karena apa? Pengen nangis gitu ya, pengen lepas semua sampah emosinya. Tapi yuk kita sama-sama luruskan niat kita, semata-mata kita hanya mencari ridho Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah berikan ridhonya buat kita, maka semua masalah itu bukan lagi masalah. Siap ya? Kita titipkan semua hal yang di luar kemampuan kita. Kita titip anak-anak yang lagi di rumah, hadir sepenuh hati di sini nyimak gitu ya. Dan insya Allah Allah berikan kita keberkahan di majelis ilmu. Karena tidak ada yang kebetulan. Pagi ini kita berkumpul di sini, kita hadir di sini dengan segala kondisi, dengan segala keadaan yang kita tinggalkan di rumah. Kita memutuskan untuk hadir di kajian pagi hari ini. Terima kasih buat bunda-bunda semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita, dan pasti ya, Allah pasti bersama kita. Allah pasti memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Yuk sejenak kita tundukkan kepala kita, kita ngobrol sama Allah. Kita ucapkan terima kasih dulu, kita istighfar yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan sebut nama Allah dengan hati yang penuh cinta, hati yang penuh kerinduan. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar terbaik, istighfar yang ngerasa kita dosanya sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Salawat terbaik buat Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Jabbar, ya Razak, ya Fatah. Ya Allah, Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha tahu ya Rabb kondisi kami hari ini. Engkau yang maha tahu bagaimana letihnya hati kami, bagaimana luka yang sampai hari ini masih menyimpan di dada kami ya Allah.
Ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni kalau semua masalah yang hadir dalam hidup kami karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami lebih banyak menunjuk orang lain, kami lupa menunjuk diri kami. Ampuni dosa kami kepada pasangan kami ya Allah, lisan yang begitu tajam, bahkan suara yang begitu kencang menjawab setiap kata-kata dari pasangan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami kepada ayah ibunda kami ya Allah. Maafkan kami ya Rob kalau kami belum menjadi anak yang berbakti kepada mereka. Mungkin lisan kami pernah atau sering menyakiti mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Lapangkan kubur orang tua kami yang sudah tiada ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada mereka ya Allah. Seringkali kami lalai dalam menjaga mereka. Seringkali lisan kami menyakiti hati mereka ya Allah. Ampuni kami belum menjadi ibu, ayah yang Engkau ridhoi ya Allah. Bimbing kami, temani perjalanan yang tidak mudah ini ya Allah. Ya Allah, beri kami jalan ya Allah, beri kami petunjuk atas setiap apapun yang hari ini sedang kami rasakan ya Allah. Balut semua luka yang mungkin sampai hari ini masih menganga ya Allah, masih berdarah ya Allah. Pulihkan semua luka sahabat-sahabat yang hari ini hadir ya Allah. Selesaikan urusan mereka ya Allah, lunaskan hutang-hutang mereka ya Allah. Kalau lagi sehat, sakit, sembuhkan ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih nikmat yang begitu banyak. Nikmat bisa hadir kali ini di kajian ya Allah. Nikmat yang Engkau berikan kepada kami begitu banyak ya Allah, tak mungkin bisa kami hitung. Tapi dosa kami juga begitu banyak ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Izinkan di hati kami hanya nama-Mu. Izinkan ya Allah hati ini bergetar ketika disebut nama-Mu ya Allah. Ampuni ya Allah kalau selama ini hati kami tidak merasakan getar ketika nama-Mu disebut. Ampunkan kami ya Allah kalau ketika nama Rasulullah disebut hati kami tidak merasakan rindu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, kami datang dengan segala kehinaan kami ya Allah. Kami butuh pertolongan-Mu ya Allah. Amin, amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami jalan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Pagi ini temanya apa Ibu? Aku memilih bahagia. Ya, mudah-mudahan ini bukan cuma sekedar kata-kata ya. Ya, siap? Ibu? Siap? Mulai hari ini, yuk ikuti Bunda Emi. Mulai hari ini, seterusnya, selamanya, sepanjang hidup saya memilih bahagia. Sekali lagi, mulai hari ini, seterusnya, selamanya, sepanjang hidup saya memilih bahagia. Ini janji kita kepada diri kita sendiri, ya. Hidup itu perjalanan, ada ujiannya. Kadang sedih, kadang gembira, kadang sulit, kadang mudah. Ya itulah kehidupan. Tapi memilih untuk tetap bahagia itu adalah pilihan. Ya, setiap orang diuji dengan ujiannya masing-masing. Setiap kita diuji dengan skenarionya masing-masing. Tapi kitalah yang memilih untuk tetap bahagia dengan segala kondisi. Ya, siap ya Bu? Jangan sampai kita hanya ngomong aku milih bahagia, gitu ya. Tapi tidak masuk ke hati kita bahwa keputusan kita hari ini, perkataan kita ke dalam diri kita bahwa saya memilih bahagia.
Itu insya Allah kalau ibu terus sampaikan ke dalam dirinya, maka akan jadi pengingat nanti. Ya, karena diri kita itu cerdas banget, Bu. Allah ciptakan kita itu manusia yang paling sempurna, betul? Iya. Malaikat sempurna. Mereka nggak pernah berbuat dosa sama Allah, tapi kita lebih sempurna karena kita diberi akal sama Allah, diberi emosi, diberi nafsu. Itulah kesempurnaan kita. Jadi kita diberi sama Allah kesempurnaan yang luar biasa. Cuman sayang kita nggak begitu paham bagaimana cara kerja pikiran kita, bagaimana cara kerja otak kita, betul nggak? Kita hanya memikirkan hal-hal yang membuat pikiran kita sedih, betul gak? Ibu banyak mikir yang sedih apa mikir yang senang? Orang-orang yang hari ini hidupnya dalam penderitaan, orang-orang yang hari ini hidupnya dalam kesedihan, larut dalam penderitaan, itu mikir yang sedih apa mikir yang indah-indah? Siapa yang memilih? Sendiri. Salah siapa? Orang-orang yang hari ini bahagia, walaupun mungkin dia hidupnya nggak berkelimpahan, cukup makan, baju seadanya, anak-anak sekolah cukup bayar SPP, dan dia memilih untuk bahagia. Ya, dia bisa menikmati hidupnya. Kenapa? Karena semua tergantung bagaimana kita memutuskan kita mau bahagia atau tidak. Ada nggak orang yang berkelimpahan tapi hidupnya dalam penderitaan? Banyak, gitu ya. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak, ya kan? Iya. Hidup itu pilihan. Mau nggak kita memilih untuk tetap bahagia walaupun kondisinya seperti apa? Kembali kepada kita, ya Bu. Kitalah yang menjadi tuan untuk pikiran kita. Apa Bu? Kitalah yang menjadi penentu. Pikiran apa yang harus kita pikirkan. 70% pikiran itu negatif, Ibu. Berapa? 70% pikiran manusia itu negatif. Ya, itu cara kerjanya. Kita nggak bisa pungkiri. Itu udah settingannya dari sana. Ya, kalau semua orang pikirannya positif semua, aman gak dunia? Ya aman gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu ya. Karena sudah seperti itu cara kerjanya otak kita. 70% otak itu pikirannya negatif. Ya Bu, ingat ya, ketika ada pikiran negatif, Ibu langsung cepat-cepat. Ini aku lagi dikendalikan oleh pikiranku, bukan aku yang mengendalikan diriku. Ya Bu. Jadi ketika kita memilih untuk bahagia, maka kita harus konsekuen di situ. Apapun ujiannya, apapun rintangannya, sadari saja. Izinkan dia hadir. Ya, ini kalau teman-teman yang sudah sering datang ke kajian healing akan paham kata-kata Bunda Emi. Tapi kalau yang baru pelan-pelan gak apa-apa ya. Jadi kalau kita sudah memilih untuk bahagia, ujiannya datang nggak? Pasti datang. Kadang kita diuji sama pasangan, kadang kita diuji sama anak, kadang kita diuji sama orang tua, kadang kita diuji sama teman sendiri, atau kita diuji oleh orang yang mungkin kita nggak kenal gitu ya. Di jalan misalnya ketemu orang, tahu-tahu marah-marah karena kita salah sen, salah belok, ya kan? Ibu-ibu kan gitu. Sen kanan belok yang di belakang udah siap-siap nih mau ke kiri, ternyata ke kanan. Ya Allah gitu ya Bu. Jadi yuk mulai hari ini kita memilih bahagia. Orang hidup bahagia itu bukan berarti tanpa ujian Ibu. Ya, orang yang bahagia itu bukan berarti hidupnya indah-indah aja. Suami sayang, uangnya banyak, soleh, ganteng. Bukan. Ya. Orang yang bahagia bukan berarti karena dia hidupnya nyaman, rumahnya mewah, mobilnya mewah, sawahnya banyak gitu ya Bu. Enggak. Tapi orang yang bahagia adalah orang yang tetap bahagia walaupun apa Bu? Orang yang bahagia adalah orang yang memilih walaupun suami saya titik-titik, anak saya begini-begini, orang tua saya begini, tapi saya tetap memilih bahagia. Kenapa kita memilih bahagia? Ya, jadi memilih bahagia itu adalah pilihan kita. Kalau hari ini, pagi ini Ibu sudah berazam ke dalam dirinya, aku memilih bahagia demi Allah. Suatu hari nanti ketika ada ujian, Ibu akan bisa membaca pesan cintanya Allah. Ibu akan tahu, oh indahnya, gak punya
uang, anak nangis minta jajan. Kenapa Allah hadirkan kesedihan dalam hidup kita? Kenapa Allah uji kita dengan ujian yang kerasa? Kok berat ya Allah, kok sakit ya Allah? Kenapa? Kenapa Ibu? Kenapa nggak Allah kasih mudah aja hidup kita? Mudah nggak bagi Allah ngasih kita hidupnya mudah? Kasih suami yang ganteng, soleh, baik, kaya, raya, penyayang, penyabar. Mudah nggak bagi Allah ngasih? Mudah banget. Dikasih suami kayak Nabi Yusuf yang ganteng ya Bu, yang kelepek-kelepek kalau ketemu gitu ya. Mudah nggak bagi Allah? Mudah. Tapi kenapa hari ini kita diuji dengan pasangan kita? Kita diuji dengan anak-anak kita, kita diuji juga dengan orang tua kita. Bunda Emi yakin ada yang hari ini ujiannya seperti itu. Kenapa? Kenapa nggak Allah bikin mudah hidup kita? Karena mudah banget bagi Allah, ya kan? Kenapa Bu? Karena Allah pengen yang di hati kita itu bukan manusia, tapi Allah. Kebayang ya Bu, kalau kita punya semuanya, suami ganteng, soleh, kaya, raya, baik, penyabar. Ibu ingat Allah nggak? Setiap hari ingatnya Kalau suami lagi nggak bener gitu ya Bu, diuji dengan suami hari ini, dengan segala pola tingkah lakunya yang nggak bikin kita senang, ingat siapa Bu? Allah. Ya Allah suamiku, ya Allah titip, ya Allah jagain, ya Allah, gitu nggak Bu? Iya. Jadi kalau kita lagi diuji sama Allah, ingat itu Allah lagi nggak pengen kita jauh-jauh. Allah nggak pengen kita berharap bersandar gitu ya Bu, kepada siapa? Kepada selain Allah. Mudah bagi Allah bikin hidup kita tuh enak aja. Tapi ketika kita dikasih enak, dipastikan banyak orang-orang yang lupa sama Allah. Ya, kapan kita nyebut nama Allah Bu? Seringkali kita nyebut Allah ketika kita lagi dalam kondisi susah. Naik mobil, mobilnya jalannya pelan, santai, ada musiknya. Kira-kira ingat Allah nggak? Yang bawa tuh sopirnya enak banget, lembut gitu, ngeremnya juga enak, musiknya enak. Kira-kira ingat Allah nggak? Tapi kalau ada sopir ugal-ugalan Bu, ngebut, bentar ngerem gitu ya, Ibu bilang apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungi, ya Allah, lindungi, ya Allah, gitu ya. Ya, sama dengan kehidupan. Ketika hidup kita baik-baik saja, indah-indah saja, Ibu diajak ke kajian mau nggak? Diajak training apalagi gitu ya, bayar gitu ya, mau nggak? Enggak lah, ngapain? Ya kan? Tapi ketika hidup kita lagi nggak baik-baik saja, diajak kajian, ada kajian healing loh, ada terapinya. Mau, betul nggak? Tapi kalau hidupnya baik-baik saja, ada nggak kajian kayak gini didatangin orang-orang? Enggak. Ya, kenapa? Ya karena Allah inginkan kebaikan dalam setiap ujiannya. Maka yuk kita belajar menerima. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu datang dari Allah. Datang dari siapa Bu? Allah, yang maha sayang, yang maha cinta. Ya, senang ya kalau ngomongin Allah ya Bu? Senang nggak? Ya. Jadi yuk kita hari ini memutuskan sama-sama ya. Bunda Emi pun masih berproses untuk saya memutuskan saya bahagia. Ujiannya ada, pagi-pagi anak ribet dibangunin susah gitu ya Bu. Belum lagi pekerjaan rumah, masakan dan lain-lain, bikin pusing nggak? Bikin mak-mak bertanduk nggak kalau pagi-pagi? Ya, nggak sempat ngurus diri gitu kan? Apalagi update status nggak sempat itu kalau pagi-pagi. Ya kan? Jadi yuk kita hari ini, kitalah penentu nasib kita, kitalah sang kreator nasib kita. Kita memilih bahagia atau kita memilih penderitaan. Bu, orang yang datang dalam hidup kita itu memberikan dua. Apa Bu? Orang yang hadir dalam hidup kita memberikan dua hal dalam hidup kita. Yang pertama, memberikan kita penderitaan. Yang kedua, memberikan kita pelajaran. Ibu pilih yang mana? Setiap orang yang hadir dalam hidup kita hari ini Allah kirim mengajarkan tentang penderitaan, yang kedua tentang pelajaran. Kalau kita menganggap semua orang yang menyakiti kita adalah orang yang memberikan penderitaan kepada kita, maka selamanya kita akan menderita. Ya Bu,
Tapi ketika ibu mau belajar, mau mengambil hikmah, mau mengambil pesan cintanya Allah, mau membaca pesan cintanya Allah, maka ibu akan menjadi orang yang kedua, mengambil pelajaran. Dan akhirnya apa, Bu? Orang-orang yang belajar itu naik kelas nggak? Orang yang belajar itu lulus ujian nggak? Pasti. Ya, ingat ya. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita memberikan dua hal, memberikan penderitaan, memberikan pelajaran. Tinggal kita mau mengambilnya yang mana, mau memaknainya seperti apa. Kalau kita fokus sama penderitaan yang dihadirkan sama orang lain kepada kita, maka kita akan selamanya dalam penderitaan. Bunda Emi pengen tanya sama bunda-bunda semuanya, ada nggak orang yang bisa nyakitin orang lain? Banyak banget ya. Kayaknya korban semua ini. Ya, ada nggak orang yang bisa menyakiti manusia lain? Ada, banyak. Sepakat? Oke, kita buka ayatnya Allah ya. Saya lupa ayat berapa, tapi bunyinya seperti ini. Setiap kebaikan itu, ketika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Apa, Bu? Ketika kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada yang melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada yang Dari ayat ini ada nggak? Ada orang yang bisa nyakitin orang lain? Ketika ada orang jahatin ibu, mungkin nipu, mungkin ngomongin di belakang, dia lagi nyakitin siapa sebenarnya? Dirinya siapa? Diri yang menyakiti kan? Berarti ada nggak di ayat ini ada manusia bisa menyakiti manusia lain? Tadi katanya ada. Udah paham ya? Dapat nemu ayatnya. Selama ini kita hanya merasa menjadi Kalau kita ingat ayat ini, Bu, kita akan bilang sama Allah, ya Allah, Masya Allah. Ya benar nggak? Selama ini kita ngerasa nggak kalau kita itu sering banget disakitin orang, sering kali kita dizolimi sama orang lain? Enggak, Ibu. Kalaupun hari ini kita ditipu gitu ya, Bu, kalau hari ini kita diambil hak-haknya, enggak, dia lagi nggak ngambil hak kita, tapi dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Ini pengingat kita bahwa tidak ada manusia yang bisa menyakiti kita, karena nggak seperti itu rumusnya, ya. Tapi kitalah yang mengizinkan rasa itu masuk, rasa kecewa, sakit, marah itu, ya Bu. Gak ada, tidak ada satu manusia pun bisa menyakiti manusia lain, karena Allah udah bilang di Al-Quran, setiap kebaikan kan kembali kepada yang melakukan. Kalau kita hari ini ngasih teman kita, ngasih sesuatu kepada teman kita, kita sedang baik sama siapa? Sama diri kita, betul gak? Kalau kita nyakitin teman kita hari ini, kita sedang nyakitin siapa? Ibu, ketika ibu marah atas perkataan orang lain atau perbuatan orang lain, ibu sedang marah, ibu sedang zolim sama siapa? Benar loh ngomongnya ya. Ya, kita sedang menyakiti diri sendiri. Kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita sedang menyakiti diri siapa? Orang lain bukan? Bukan. Maka itulah yang menentukan kita memilih nggak kita hari ini untuk bahagia. Ya Bu, nih harus kompak dulu nih Bunda Emi sama bunda-bunda semuanya. Jangan nanti, Bun aku dizolimin orang Bun gitu ya. Ya ini saya Masya Allah juga baru dapat pemahamannya ya Bu. Ternyata karena Bunda Emi tuh sering banget dicurhatin orang-orang ya. Bun, aku lagi dapat musibah besar, aku kena tipu Bun. Ini pelan-pelan Bu, nggak boleh langsung juga bilang enggak gitu, kamu nggak ditipu gitu, enggak. Harus ada pendekatan secara emosional dulu gitu ya. Jadi yakin gak Ibu sama ayatnya Allah tadi? Percaya nggak bahwa itu ayat Allah? Saya lupa, nanti insya Allah saya share di grup ya. Al-A'raf ayat 11 kalau nggak salah. Ya, karena kebaikan itu akan kembali sama yang melakukan. Jadi kita nggak usah terluka dengan perbuatan zolim orang lain sama kita Bu. Kita nggak usah sakit hati dengan perkataan orang lain. Dia nggak nyakitin kita, ya Bu. Ada nggak yang hilang dari kita hari ini ketika kita ditipu? Ada nggak?
Ada nggak Bu? Ini kayaknya takut jawab, takut salah lagi nih. Ibu, ada orang habis ditipu misalnya taruhlah 100 juta. Hilang nggak duitnya? Hilang duitnya secara iya. Tapi sejatinya dia tidak pernah kita nggak pernah kehilangan Bu. Ya. Karena siapa? Suatu hari nanti semua pasti akan kembali. Ada yang pinjam nggak bayar, baliknya nanti. Itu dijamin sama Allah, ya kan? Jadi sejatinya kita nggak pernah disakitin, kita nggak pernah karena semua yang diambil dari kita pasti akan dikembalikan. Jadi jangan sedih-sedih amat ya Bu. Udahlah, dunia tuh dinikmati gitu ya. Kenapa kita harus bersyukur dalam hidup kita? Kenapa Bu? Kalau kita ingat nikmat Allah, bahwa dalam setiap alam nafas kita itu adalah nikmat Allah, betul nggak Bu? Kita syukuri dulu. Ya Allah, makasih ya Allah. Ya, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan kita untuk terus larut dalam kesedihan dan memilih untuk tidak bahagia. Ya Bu, karena bahagia itu bukan faktor di luar diri kita, bukan karena. Ya Bu, selama ini kita bahagianya karena apa Ibu? Karena apa? Karena apa Bu? Dijawab, jangan takut salah, gak apa-apa. Kita kan lagi itu ya, tektokan. Kenapa Bu? Kita bahagia kalau apa? Suami sayang, betul gak? Uangnya banyak, anak-anak nurut, ya kan? Temen baik-baik semua, kita bahagia. Tapi ketika satu saja dalam kehidupan kita yang membuat kita nggak bahagia, semuanya jadi nggak bahagia ya, betul nggak? Tiba-tiba anak bikin ulah, hilang tuh semua kebahagiaan kita, ya nggak? Benar. Jadi kebahagiaan itu bukan mendapatkan, ya. Kebahagiaan itu adalah ketika kita mampu memberi apa Bu? Memberi pemakluman, memberi yang terbaik. Nanti kita akan praktek. Ibu akan bisa ngerasain, oh bahagia itu bukan ketika saya mendapatkan. Ya Bu, mau praktek nanti? Siap? Ya, karena kadang-kadang kalau kita cuma menyampaikan gitu ya, cuma disampaikan materi tanpa praktek, Ibu nggak ngerasain impactnya gitu, nggak ngerasain manfaatnya gitu ya. Kebahagiaan sering dikaitkan dengan hal-hal memiliki hubungan yang memuaskan gitu ya Bu. Seringkali kalau hubungan kita sama pasangan bagus, kita bahagia. Hubungan kita dengan teman-teman bagus, kita bahagia. Ya itu salah satu tandanya kita masih mensyaratkan bahagia kita. Sama kita kalau kerjaannya tempatnya enak, gajinya besar, teman-temannya baik, kita nyaman dan kita bahagia di sana. Tapi ketika ada ujian, kita punya teman yang toksik atau mungkin pimpinannya nggak bagus dalam pimpinannya, kita ngerasa kita nggak bahagia. Nah itu Bu, berarti kita masih memilih untuk menderita. Kita bahagia kalau pencapaian kita sudah tercapai, impian kita sudah tercapai, ya kan? Padahal bahagia itu sederhana. Bener nggak sederhana? Coba senyum. Ya, siap ya. Kita meyakini ke dalam diri kita bahwa hari ini, detik ini, mulai sekarang dan seterusnya saya memilih bahagia. Karena bahagia kita itu bukan faktor dari luar, tapi faktor dari dalam. Ketika kita mampu bersyukur atas apapun yang Allah kasih, ya Bu. Dan insya Allah kalau kita sering-sering ingat gitu ya Bu, ingat nikmat Allah, pasti kita akan merasakan yang namanya bahagia. Kenapa banyak orang hari ini tidak bahagia dalam hidupnya? Ada 5 hal kenapa kita tidak bahagia dalam hidup kita. Nanti kalau yang ngerasa ini gue banget gitu ya, senyum ya. Kenapa orang tidak bahagia dalam hidupnya? 1, hidup di masa lalu. Siapa yang hari ini hidup di masa lalu? Angkat tangan apa angkat kaki? Ya,
Apa tanda-tanda orang yang hidup di masa lalu? Tidak bisa menerima kejadian-kejadian yang ada di masa. Ada orangnya? Ada? Kalau ibu masih hidup di masa lalu, membayangkan, merasakan, apa bu? Membayangkan, merasakan kejadian-kejadian yang tidak enak di masa lalu, dipastikan ibu nggak bisa duduk nyaman di sini. Betul gak? Betul? Ibu contohnya misalnya ya, kejadian habis beli makan, taruh di meja, ayam goreng, dimakan kucing. Marah apa nggak marah? Marah, ngamuk ya, kucing makan. Kapan? Hari ini. Besok ibu beli lauk lagi taruh di meja. Ibu ngomel, kemarin ayam saya dimakan kucing, gitu ya bu. Kejadiannya kapan? Ngomelnya? Kita nggak gitu. Itu salah satu tanda orang yang masih belum move on dengan masa lalu. Tapi kan masih sakit bun, masih kerasa omongannya, nggak bisa saya maafkan, gitu ya. Ya. Dan kalau kita masih hidup di masa lalu, ibu adalah orang yang hidup dalam mau nggak melepaskan? Mau bahagia? Hiduplah di masa. Iya. Yang kedua apa? Orang-orang yang hidup dalam penderitaan adalah yang hari ini dia duduk di sini, dia hadir di sini, pikirannya mikirin yang kemarin. Jadi orang-orang yang tidak bahagia adalah orang-orang yang tidak menikmati hari ini. Ya bu, ibu kalau dinikmati, duduk di sini nikmat gak? Seneng gak? Tapi fokusnya satu aja, mindful, khusyuk. Kenapa kita sering menderita dalam hidup kita? Karena kita nggak khusyuk ibu. Bener gak? Pagi-pagi lagi masak, sambil ngomel bangunin anak, belum lagi ngerepet gitu ya. Kenapa? Maka kita diajarkan untuk khusyuk. Lagi sholat, nikmat gak sholat itu sebenarnya? Tapi seringkali kita ke distract ya bu. Ingat kunci yang hilang, ingat omongan orang, ya kan? Ya itu salah satu tanda kita masih multitasking, masih memikirkan hal-hal yang tidak sedang kita hadapi. Bagaimana cara menikmati hidup? Hadir utuh saat ini kini. Ibu lagi masak, nikmati bu. Potong cabai, motong bawang. Gak usah mikir yang lain-lain. Mikir omongan tetangga, itu cabai tambah pedes di mata. Ya gak? Makanan jadi gak enak. Ya bu. Siap nggak hari ini berlatih? Ini salah satu latihan yang emang wajib banget nanti dilatih di rumah, yaitu menikmati hari ini, mindful, hadir utuh saat ini kini, tanpa memikirkan hal yang lain. Kita perempuan terlalu multitasking, makanya perempuan cepat tua, cepat pikun. Beda sama laki-laki, makin tua makin ganteng ya. Iya, karena mereka fokusnya cuma satu ibu. Beda sama perempuan. Lagi ngomong sama suami, lagi ngobrol cara bercanda, tahu-tahu muncul tuh yang kemarin. Langsung nanya, kenapa mah? Kemarin ya begini gitu ya bu. Kita panggil lagi tuh memori-memori masa lalu. Kita ingat lagi kesalahan pasangan kita. Bahagia nggak hidup? Padahal lagi mobil tuh, lagi jalan-jalan sama suami, ngelewati satu tempat yang di situ ada peristiwa yang nggak enak. Yang ketawa pasti yang ngalamin. Ya kan? Tuh pak, rumahnya pak tuh gitu ya. Bu, udah stop ya, yang sudah gitu ya, jangan diungkit lagi. Laki-laki tuh nggak suka kalau diungkit-ungkit. Dan kita harus jaga sendiri hati kita. Yang nyakitin kita itu kita sendiri bu, bener gak? Suami mah udah lupa, kita yang inget-ingetin kadang-kadang ya kan. Siap ya, belajar apa? Menikmati hari ini, saat ini kini. Lagi main sama anak, ibu puas-puasin main sama anak. Gak usah mikirin WA. Nih kita emang sekarang tuh bu, aduh ya Allah, Masya Allah gitu ya.
Kita tuh bisa fokus cuma 8 detik, bener gak? Nih ibu-ibu bisa fokus 1,5 jam, keren, hebat. Ya, tanpa WA gitu ya, keren. Ya. Dan itu emang sekarang kita emang dibuat seperti itu. Maka yuk Bu, latihan ya. Latihan kalau pagi itu jangan scroll TikTok dulu. Karena TikTok itu buat otak kita tuh rusak Bu. Benar demi Allah. Saya kan punya anak kuliah di psikologi ya. Mama tahu nggak? Kenapa sekarang kita itu senangnya itu yang singkat-singkat? Karena kita sudah dijejeli sama TikTok, Instagram yang videonya durasinya cuman 1 menit, 5 menit. 5 menit aja kita udah bebeh ya Bu. Jadi Bunda Emi latihannya apa Ibu di rumah? Saya latihannya nonton YouTube, kajian pagi. Berapa jam? 1,5 jam. Dan saya dengarkan sampai selesai. Karena saya apa? Karena saya sayang sama otak saya. Karena saya masih butuh untuk belajar dan untuk membantu banyak orang. Ya Bu, ini salah satu latihan kita. Ya Bu. Wah, kita tuh sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dengan dunia sosial media. Hati-hati ya. Ya, usahakan kita bisa fokus lebih dari 10 menit itu Bu. Wah, kita tuh sekarang tuh bener nggak? Kadang-kadang kita lagi main sama teman, lagi ngobrol, lagi ngafe gitu ya Bu, lagi makan-makan. Sibuk mana? Sama. Ya, bener-bener tuh kita sedang dijajah. Ya Bu. Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam penderitaan adalah orang yang khawatir akan masa depan. Siapa Bu? Ada yang khawatir akan masa depan hari ini? Enggak? Masya Allah, luar biasa. Ya, orang-orang yang khawatir akan masa depan. Bagaimana nanti anak-anak saya? Bagaimana nanti? Ya Bu, bahkan orang-orang yang ketika dia khawatir akan masa depan, dia akan mengalami sakit yang namanya anxiety. Tahu Bu? Cemas berlebihan. Itu rasanya nggak enak Bu, nggak nyaman. Ya Bu. Belum terjadi sudah ditakut. Berarti kita nggak percaya sama Allah. Siapa yang hari ini khawatir besok makan apa? Ngeri Bu. Itu musyrik kecil, berarti kita nggak percaya sama Allah. Ya Bu, itulah penderitaan kita karena kita tidak percaya sama Allah. Anak kita titipan Allah bukan? Rezekinya dijamin nggak? Tapi anaknya masih SD, ibu udah khawatir nanti kuliah di mana ya? Bagaimana nanti ya pergaulannya? Betul nggak? Ada nggak yang ngerasain gitu? Bunda Mi pernah ngerasain itu Bu. Anaknya baru lahir, baru 2 tahun, nangis-nangis. Ya Allah, gimana nanti anak saya kalau udah gede ya Allah? Kata teman saya gini, bangun, anak lu masih 2 tahun. Kenapa dari sekarang udah menderita? Nangis Bu, takut pergaulannya, takut masa depannya dan lain-lain. Tapi saya diingetin sama teman saya, Mi, anakmu itu titip sama Allah, kamu titip lagi sama Allah. Saya langsung di sini Bu. Bu Nemi itu kan kerja dulu ya, jadi anak tuh dititip sama orang. Mungkin vibrasi anak saya nggak tenang gitu ya, anak saya di rumah tuh nggak nyaman. Jadi saya tuh sering, Pak gimana ya nanti anak saya nasibnya? Saya kerja, suami saya kerja gitu ya, saya nggak bisa bimbing anak saya pulang udah capek, suami saya juga kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari baru pulang gitu ya, nggak ketemu anak gitu ya. Pak gimana saya bisa didik anak saya? Bagaimana nanti nasibnya? Kebetulan saya yang pertama tuh perempuan Ibu. Sedih, takut, khawatir, bener-bener tuh nangis Ibu. Terus teman saya bilang, Mi, kamu titip anakmu sama Allah. Ya Allah Ibu, satu kalimat, satu kata itu Bu bikin saya tuh yang dadanya kayak batu plong. Saya bilang gini, oh iya ya Pak, aku punya Allah ya Pak, aku titip ya anakku sama Allah. Iya, titip anakmu sama Allah. Ngapain hari ini kamu udah khawatir, udah takut? Demi Allah Ibu, mulai hari itu saya tenang hidupnya. Saya nggak lagi nangisin bagaimana nasib anak saya. Saya bilang ya Allah, saya titip anak saya. Sampai hari ini doain ya Bu. Saya bersyukur punya dia, anak perempuan satu-satunya. Masya Allah luar biasa. Doain ya. Lagi ngurus skripsi, dia bilang, Mama aku lagi ngurus skripsi, doain aku ya. Aku takut aku ini. Kak fokus sama impianmu, kamu bisa. Ya.
Kenapa Bu? Saya pernah ada di posisi di mana saya nangis, saya takut bagaimana nasib anak saya. Tapi ketika kita titip sama Allah Bu, Allah jagain. Bahkan di usia dia kelas 4 SD dia memutuskan untuk pakai kerudung sampai hari ini. Gitu ya. Jagain gak sama Allah? Kalau kita titip sama Allah, kita gak harus khawatir dengan masa depan kita Bu. Yang hari ini galau khawatir masa depannya, hutang belum lunas, anak bagaimana, titip sama Allah. Demi Allah Ibu, Allah urus. Kenapa kita khawatir? Karena kita mengandalkan diri kita. Pasangan Bu, jauh dari kita misalnya, yang dekat aja kita gak bisa jagain, betul gak? Saya bilang sama Allah, ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya saya lepaskan semua yang di hati. Siapkan anak-anak saya, harta saya, suami saya. Kenapa Bu? Kalau kita taruh di hati suami Bu, pulang kerja HP mana? Pulang telat di mana? Sama siapa? Ngapain gitu ya Bu, kayak lagu ya. Ya kan? Tapi kalau kita sudah titip sama Allah, ya Allah titip pasangan saya ya Allah. Jagain matanya ya Allah, jagain hatinya ya Allah. Dijagain gak Bu? Dijagain gak? Pas? Asal kita ya yakin. Kalau sudah nitip sama Allah gak boleh lagi Bu khawatir. Itu syaratnya. Nitip ini sama Allah tapi masih khawatir, gak jadi. Ya, itu. Yang keempat, kenapa akhirnya orang tidak bahagia dalam hidupnya? Hidup terus dalam penderitaan. Nih, tidak mau memaafkan. Siapa Bu yang hari ini masih nyimpan marah? Masih ada teman-teman Bunda Emi yang masih nyimpan marah, nyimpan dendam? Masih ada? Gak apa-apa. Pelan-pelan lepaskan. Tapi jangan lama. Sayangi diri. Kita itu berhak bahagia, kita itu berharga. Kita gak harus terluka, kita gak harus menderita hanya karena perbuatan orang lain. Ketika kita gak maafin orang lain Bu, kita sedang menghukum diri kita Boleh buat status, ditulis. Yuk, ketika kita tidak memaafkan orang lain, kita sedang menghukum diri kita. Kita sedang menyakiti diri kita. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak memaafkan. Ya Bu, mau maafin? Mau? Apalagi bisa? Kapan? Ada yang bilang tahun depan gitu. Ya, bagaimana cara memaafkan yang mudah? Gimana Bu yang udah hafal? Mau, bisa, kapan? Sekarang juga. Ya, memaafkan semudah itu. Asal ibu mau. Kenapa kita nggak mudah maafin orang? Orang ibunya nggak mau, benar nggak? Betul nggak? Iya, karena kita nggak mau memaafkan. Karena kita ngerasa gini, enak aja maafin, betul nggak? Bu, kalau kita nggak maafin, kita nggak nyakitin dia, tapi kita nyakitin diri. Dia tidur nyenyak, ibu nggak bisa tidur. Dia makan enak, ibu mah kadang-kadang nggak makan. Dia ada senyum-senyum sama temannya, ibu manyun baik. Kemana-mana muka ditekuk, kata temannya kenapa? Lagi sebel kayak makanya. Dia lagi senyum-senyum sama temannya lagi makan-makan, ibu nggak tenang hidupnya. Rugi nggak? Yang rugi siapa? Iya. Mau maafin? Bisa? Kapan? Jangan asal ngomong. Asal bunyi aja. Mau kapan? Sekarang? Iya. Ntar pulang ini. Ya Bu, kita tuh sering bohongin diri sendiri nggak? Bener nggak? Iya. Yuk. Yang kelima, orang-orang yang hidup dalam penderitaan adalah orang-orang yang meletakkan bahagianya di mulut orang lain. Apa Bu? Orang-orang yang meletakkan bahagianya di mulut orang lain. Apa Bu? Apa kata orang nanti kalau aku nggak begini? Oh, nanti aku diomongin begini. Akhirnya apa Bu? Menderita hidupnya. Betul nggak?
pakai kerudung panjang, nanti diomongin sok kayak ustazah gitu kan, nanti dipanggil ustazah gitu ya Bu. Meletakkan bahagia di mulut orang lain, pasti menderita hidupnya. Wah, nanti aku dibilangin pelit kalau aku nggak ngasih. Enggak Bu, ya. Siap nggak melepaskan itu semua? Bahagia saya adalah tanggung jawab saya. Ya, apapun kata orang, silakan. Luar kendali dan dalam kendali, ya Bu. Jadi apa yang di luar kendali kita? Apa aja Bu? Pandangan orang, pikiran orang, tanggapan orang, respon orang kepada kita, itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita apa Bu? Pikiran kita, perasaan kita, respon kita, tindakan kita, perilaku kita. Itu yang bisa kita rubah. Ya Bu, kalau kita mau bahagia hidupnya, jangan mengendalikan yang di luar kendali kita, gak akan bisa. Ya, maka yang bisa dikendalikan apa? Yang di dalam. Pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, tindakan kita, respon kita, gitu ya Bu. Ya, karena kita nggak bisa Bu merubah omongan orang, membuat orang melihat kita seperti ini gitu. Betapa banyak orang-orang yang menderita karena omongan orang, betul nggak? Betapa banyak kita hari ini menderita karena perkataan orang, benar nggak? Kita nggak tahu Bu, orang yang ngomongin kita itu sebenarnya dia emang lagi banyak lukanya. Ya Bu, pahami aja. Ya, semua orang tuh dengan lukanya masing-masing gitu ya. Bagaimana caranya menjadi orang yang bahagia? Siap Bu? Bahagia itu bukan tujuan ya Bu. Bahagia itu adalah perjalanan yang berkelanjutan, yang membutuhkan usaha dan dedikasi. Jadi bahagia itu bukan tujuan dan gak bisa dicapai dalam waktu satu malam. Ibu habis dari sini, saya memilih bahagia, terus ibu bahagia. Enggak. Akan ada nanti masa dimana ibu dalam dirinya tuh berontak gitu ya. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Tapi tetap ibu hanya dari aku mulai hari ini memilih bahagia. Jadi bahagia itu adalah perjalanan seumur hidup. Ya. Perjalanan kita memilih bahagia itu seumur hidup. Ya, bagaimana caranya kita bisa bahagia? Banyak banget Bu caranya. Mungkin Bunda Emis pilih yang singkat-singkat ya, karena waktunya sudah mulai habis. Praktek syukur, ya Bu. Syukur atas hal-hal baik yang sudah Allah berikan. Banyak hal baik, apa hal yang gak baik Bu? Jujur kepada diri. Sebenarnya banyak yang diberikan Allah itu yang baik apa yang gak baik? Benar. Tapi selama ini kita ingatnya yang enggak. Akhirnya apa? Menderita sendiri. Ibu pernah lihat kapal laut? Pernah ke Cilacap? Ada yang belum pernah? Ada? Coba angkat tangannya yang belum pernah ke Cilacap. Nanti kita jalan-jalan kalau belum pernah. Ibu pernah lihat kapal disandar di pinggir? Diikat nggak? Itu kalau kapal besar pakai jangkar. Tahu jangkar? Sama. Di dalam diri kita ada yang namanya jangkar. Apa Bu? Ketika ibu jangkarnya mengingat yang marah-marah, yang sedih-sedih, si marahnya tetap di situ nggak? Ada di situ? Si sedihnya ada di situ? Ya, kenapa kita nggak mudah memaafkan orang hari ini? Kenapa hidup kita nggak bahagia hari ini? Nah, jangkar kita adalah jangkar kita adalah dendam, sakit hati. Ibu jangkar tuh di hati, diikat di hati. Bisa pergi gak? Siap nggak ganti jangkarnya? Bayangkan, rasakan, ingat-ingat hal-hal yang membahagiakan ibu. Mau? Itu pilihan, ibu mau milih yang mana? Ketika ibu memilih jangkar penderitaan, maka dijamin hidup ibu dalam
Tapi ketika ibu memilih, aku memilih membayangkan hal yang indah yang pernah terjadi. Ada nggak? Banyak mana? Banyak mana, Bu? Banyak yang bahagia. Banyak yang bahagia. Benar. Tapi kita lupa bersyukur. Pantas nggak kita kata Allah apa? Siapa yang bersyukur, aku tambah. Siapa yang kufur, azabku sangat pedih. Bukan Allah yang azab kita, tapi diri kita sendiri. Dengan kita memasang jangkar kemarahan. Paham ya Bu? Kenapa ibu marahnya nggak hilang-hilang? Paham sekarang? Tahu sekarang? Itu cara kerja otak kita. Maka yuk kita lepaskan jangkar kemarahan, kita lepaskan jangkar kesedihan. Hidup itu nggak harus ditangisin terus. Ujian berat nggak apa-apa. Ngomong sama Allah. Siap ya ganti jangkarnya, jangkar apa Bu? Nanti kita pasang. Mau dipasangin? Bisa? Bisa banget ya Bu. Kita yang program ulang, kita yang install ulang program otak kita. Kalau selama ini otak kita hanya menyimpan kesedihan, kemarahan, dendam, kita hapus, kita hilangkan, kita ganti dengan memori-memori yang baik. Bisa? Gak mungkin ibu gak punya momen-momen bahagia. Gak mungkin ibu gak diberikan kebahagiaan sama Allah. Gak mungkin. Tapi ibu memilih mengingat penderitaan, mengingat kesedihan, mengingat kemarahan. Itu yang dibawa-bawa kemana-mana. Benar gak Bu? Kemarahan itu kayak ibu ditusuk dari belakang pakai pisau. Orang yang nusuk itu gantung di belakang ibu bawa kemana-mana. Bayangin, bisa dibayangkan? Itulah kemarahan. Ibu bawa tuh masih berdarah-darah. Orangnya gendong belakang kita. Ibu bawa tidur, bawa masak, bawa apa? Enak gak hidupnya? Nyaman gak hidupnya? Siap ya? Jadi kita fokus sama hal-hal baik yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Ya Bu. Fokus sama impian kita. Kenapa kita hari ini fokus gak bahagia hidupnya Bu? Karena tadi ibu fokusnya sama masalah, fokusnya sama ujian. Harusnya ketika kita punya ujian, punya masalah, kita fokus sama apa? Sama impian, sama close-nya apa? Tujuannya apa? Kita fokus bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik setelah ini. Semakin ibu fokus sama masalah, dipastikan masalahnya gak akan selesai. Mikirin hutang mulu, mikirin anak, mikirin pasangan, gak beres-beres. Dipastikan itu gak akan pernah beres ibu. Tapi ketika ibu mau melepaskan, ibu titip sama Allah, ibu serahkan, ibu berpasrah sama Allah. Ya Allah, mudah bagimu ya Allah. Nih Bu, kalimat yang selalu Bunda Emi sampaikan ketika saya dalam posisi di mana saya butuh banget sama Allah. Ya Allah, mudah bagimu ya Allah. Kasih waktu Bu. Buat teman-teman yang hari ini mungkin punya amanah belum lunas gitu ya. Ya Allah, mudah bagimu ya Allah. Dalam minggu ini lunas, minggu ini selesai. Kira-kira Allah dengar gak? Allah Maha Kaya? Allah Maha mengabulkan doa? Yakin dalam diri. Kenapa doa kita banyak gak dijabah? Bun, aku udah doa, udah sholat malam, tapi kenapa doa saya belum dijabah sama Allah? Ibu masih khawatir, ibu masih cemas. Itulah penyebab doanya gak padahal Allah janji apa Bu? Siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Janji siapa? Ibu ragu sama Allah. Maka yuk, kenapa kita gak selesai masalahnya? Karena kita fokus sama masalahnya, kita gak fokus sama Allah. Maka mulai sekarang yuk, just focus on apa Bu? Just focus on Allah. Fokus kita ketika kita sedih. Kenapa kita sedihnya bisa larut? Kenapa kita menderitanya bisa panjang? Karena kita fokusnya sama kesedihan itu, gak fokus sama Allah. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu mudah bagi Allah menyelesaikan. Allah cuma bilang apa Bu? Kun. Selesai. Tapi kita masih yakin sama kemampuan diri.
Siap ya. Cara bahagia selanjutnya, jaga kesehatan fisik dan mental. Nah ini penting banget ya Bu. Kita jaga kesehatan fisik kita, makanan kita, lain-lain semuanya, minuman kita, tidur kita. Yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental kita. Nah, mulai hari ini kita fokus sama hal yang positif. Siap? Ujian tetap datang karena kita manusia, karena kita di dunia. Kalau ibu nggak mau diuji, pindah alam. Siap? Siapa yang nggak mau dapat ujian? Berarti udah siap pindah? Ya, dunia itu tempatnya ujian, betul nggak? Dunia itu tempatnya ujian. Selanjutnya, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Cara bahagia yang paling simpel itu jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Hidup orang itu gak sama-sama kita Bu. Ibu gak tahu apa yang sudah dia lewati di masa lalunya. Ya, ada beberapa teman-teman yang bilang Bu, enaknya jadi Bunda Emi gitu ya. Benar ya. Mama Kay juga ngomong gitu. Iya, tenang teman ya Mi, gitu ya. Ibu yang duduk di sini, yang hari ini menemani Ibu, bukan ngajarin ya, yang hari ini berbagi sama Ibu sudah melewati banyak hal dalam hidupnya. Kalau diceritain Bu, 7 hari 7 malam gak kelar filmnya. Ya, mau gak bersabar? Mau gak ikhlas? Mau gak ridho atas apapun perjalanan yang hari ini Allah buat untuk kita? Ya Bu. Ibu kemarin yang datang kajian Dewi Yul banyak. Siapa aja yang datang kajian Bunda Dewi Yul? Ibu tahu kenapa begitu banyak orang yang hadir di kajian beliau? Kenapa? Ya. Kalau bukan karena ujian yang pernah dia lewatin, kalau bukan karena penderitaan yang beliau alami, beliau bisa berbagi gak? Ibu, kenapa banyak orang datang ke makamnya Rasulullah? Berjuta, beribu-ribu umat datang ke berziarah makamnya Rasulullah, bilang assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Datang dengan segala kondisi keterbatasan, gak mampu. Bu, yang datang ke sana tuh bukan orang-orang mampu. Kenapa Bu? Kenapa? Karena Rasulullah itu gak ada apa-apanya dengan kita hari ini. Ya Bu, Rasulullah pernah mau dibunuh. Rasulullah pernah ditimpuk pakai kotoran onta. Rasulullah pernah diludahin. Rasulullah pernah ditimpuk pakai batu. Bu, kalau hari ini ibu gak mau mendapatkan ujian dari Allah, ya. Dan itulah yang membuat orang-orang datang ke Rasulullah. Setiap hari Ibu, ribuan umat Islam datang ke sana, cuman kepengen ketemu, pengen datang ke makamnya Rasulullah. Ya, tuh Bu. Jadi kalau hari ini kita hidupnya lagi nggak enak, nggak apa-apa ya Allah, hamba ridho ya Allah, hamba ikhlas ya Allah. Setelah ini Engkau pasti akan angkat derajat hamba ya Allah. Mau diangkat sama Allah? Ya, maafin. Ikhlas, ridho, siap? Ya, keputusan ada di tangan kita. Hari ini kita memilih bahagia karena kita hamba Allah yang sempurna, karena kita hamba Allah yang maha cinta. Gak mungkin Allah ngasih kita ujian hari ini tanpa sebab. Gak mungkin Allah uji kita dengan pasangan kita tanpa sebab Ibu, gak mungkin. Ya, yang hari ini mungkin ujiannya berat dengan pasangan, ingat Bu, Ibunda Siti Asiyah ujiannya berat gak? Berat aja apa berat banget? Jaminannya apa? Kenapa kita menderita dalam ujian hidup? Karena kita gak ingat Allah. Kita lupa bahwa yang memberi ujian ini siapa? Allah. Kita marah sama siapa? Sama manusianya, tanpa dia kita marah sama Allah. Ya Bu, Allah ketika hambanya ridho, hambanya bilang ya Allah, aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Habis itu ajaib hidup Ibu.
Demi Allah, yang sakit sembuh, yang sedih bahagia. Kenapa? Allah angkat rasa sakitnya, Allah angkat rasa sedihnya. Yang hari ini sedih nggak selesai Bu, minta sama Allah. Ya, demi Allah. Bunda Emi dulu anak kecil yang penuh luka, ya, yang sehari-hari hanya berteman sama Allah, yang setiap hari hanya ngomong sama Allah, ya Allah, bantu saya cuma kepengen jadi seseorang yang suatu hari nanti saya bisa bahagiain ibu saya bisa bantu banyak orang. Demi Allah, saya nggak punya teman curhat ibu, ya, saya cuma punya Allah. Maka hari ini saya bersyukur sampai di titik ini saya diberikan teman-teman, sahabat, bunda-bunda semuanya menemani jalan saya. Hari ini saya bersyukur kepada Allah. Saya gak harus mengalami masalah yang begitu, tapi saya dapat hikmah. Dari siapa? Dari orang-orang yang Allah kirim datang ke rumah saya untuk terapi, untuk saya bantu. Ya Bu, yuk kita pilih bahwa tidak ada satupun takdir Allah itu yang salah. Tidak ada satupun takdir Allah itu yang salah alamat. Jadi kita jangan tanya lagi, why me God? Kenapa aku ya Allah? Kenapa gak tetangga sebelah aja itu gak sholat? Ya Bu, suka ada gitu kan? Ya, bersyukurlah kalau kita pernah diuji sama Allah, tandanya Allah sayang. Siap? Hari ini kita memilih bahagia. Mulai hari ini ya Allah, saya memilih bahagia. Karena apa? Karena kita ingat Allah. Karena bahagia kita datang dari semakin kita nggak ridho, semakin kita nggak menerima takdir kita, itulah yang membuat kita menderita. Oke, siap? Kita selesai kajiannya, kita healing. Mau healing? Bismillah. Kita hari ini praktek healing ya Bu. Praktek healingnya praktek syukur. Ya Bu, seringkali masalah itu bukan masalahnya yang bikin kita menderita, tapi karena syukur kita kepada Allah yang kurang. Ibu mau Bunda Emi ajarin praktek syukur? Mau? Silakan berjarak dengan teman-temannya, jangan terlalu rapat. Boleh minum air putihnya dulu. Ada yang lagi sakit fisiknya, mungkin kaki atau apa? Ada yang lagi sakit. Ibunya sakit apa? Tangan. Oh, yang kemarin jatuh. Siapa lagi ada yang lagi sakit fisik? Sakit apa? Pinggang. Oke. Yang lagi sedih hatinya, nggak usah nunjuk. Aku Bun itu di dalam aja. Yang lagi marah, yang lagi kecewa, ada? Mau praktek? Bismillah ya. Yuk. Duduk yang nyaman, boleh bersila. Ya, duduk yang nyaman, rasakan. Ibu nanti akan ngerasain ternyata dengan bersyukur itu, Masya Allah, sakitnya hilang, hati yang sedih dibikin tenang sama Allah. Mau? Udah minum air putih? Udah siapin tisu? Ya. Papa nanti kalau kepepet pakai kerudung. Bismillah, yuk kita mulai. Teman-teman yang di live juga boleh ya. Silakan duduk yang manis, duduk yang nyaman, bersandar boleh. Kalau yang di rumah boleh bisa bersandar. Bu, yuk kita rilekskan badan kita, duduk yang nyaman. Monggo. Ibu fokus sama dirinya sendiri ya. Kalau misalnya di sebelah lagi nangis kencang, gak usah dipikirin ya. Oke? Fokus sama diri sendiri. Kita belajar mindful, belajar hadir utuh saat ini gini ya. Siap? Yuk, tundukkan kepalanya. Tutup matanya. Tarik nafas dalam dari hidung, hembuskan dari mulut. Tarik, hembuskan. Bagus. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Bagus.
Sekarang, setiap tarikan nafas ibu membuat ibu semakin nyaman, semakin rileks, semakin tenang. Bagus, tarik lagi yang dalam. Hembuskan, semakin nyaman, semakin tenang, semakin rileks. Bagus. Izinkan Bu, izinkan pikiran kita, tubuh kita istirahat sejenak. Bagus. Sekarang perhatian ibu fokus sama nafas masuk, nafas keluar saja. Nafas biasa, silakan nafas biasa, tapi pikirannya hanya merasakan nafas masuk, nafas keluar. Bagus. Setiap kali ibu merasakan nafas masuk, nafas keluar, ibu semakin nyaman, semakin rileks. Bagus. Semakin nyaman, tambah rileks. Inilah yang dibutuhkan tubuh ibu selama ini. Bagus, nikmati Bu. Nikmati rasa nyaman ini. Bagus. Terus rasakan napas masuk, napas keluar. Nikmati. Bagus. Semakin nyaman, semakin rileks. Sekarang dalam hitungan ketiga, ibu hadirkan sebuah memori, sebuah kejadian yang sangat membahagiakan ibu. Boleh letakkan tangannya di dada kiri, tangan kanan di dada kiri, rasakan jantung yang berdetak. Yuk, sebelumnya kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih jantung yang berdetak, badan yang sehat. Bagus. Sekarang dalam hitungan ketiga, ibu hadirkan sebuah memori kejadian yang sangat membahagiakan ibu di masa lalu. Bisa jadi itu kelahiran anak, atau hari pernikahan, atau mungkin ibu dikasih hadiah terindah oleh seseorang. Dalam hitungan ketiga, hadirkan memori itu. 1, 2, 3. Bayangkan dan rasakan kebahagiaan itu begitu nyata saat ini. Bayangkan Bu, lihat orang-orang yang terlibat di situ. Tatap wajah mereka satu persatu. Hadirkan rasa bahagia ibu. Oke, lihat lagi mereka satu persatu. Kejadiannya begitu nyata saat ini. Sekarang rasa bahagia itu ibu tambah dengan rasa syukur kepada Allah. Bilang sama Allah, terima kasih ya Allah. Bagus. Sekarang ibu merasakan dadanya sangat nyaman, dadanya terasa hangat. Bagus. Rasakan Bu. Panggil lagi memori itu, bayangkan lagi, lipat gandakan bahagianya. Bu, jangkarkan bahagia itu sekarang. Bagus. Tambahkan rasa syukur kepada Allah. Bilang sama Allah, makasih ya Allah, hamba bahagia ya Allah, terima kasih ya Allah. Bagus. Sekarang tanpa terasa dada ibu sangat nyaman dan terasa hangat. Bagus. Sekarang rasa hangat itu, rasa hangat yang di dada ibu alirkan ke seluruh tubuh, terutama bagian yang sakit. Kirimkan rasa hangat itu. Bagus. Bayangkan, rasakan bagian tubuh yang sakit itu sekarang terasa sangat nyaman. Terus bersyukur Bu kepada Allah. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang ngerasain sedih sekarang, tanpa terasa rasa sedihnya pergi, rasa marahnya hilang, hanya ada rasa syukur kepada Allah. Bagus. Mulai hari ini, seterusnya, kapanpun, dimanapun ibu membutuhkan rasa syukur ini, ibu cukup taruh tangannya di dada dan ibu merasakan bahagia. Bagus.
Kapanpun, dimanapun ibu membutuhkan rasa bahagia ini, ibu cukup taruh tangan kanan di dada kiri, tarik nafas, hembuskan, maka ibu akan merasakan kebahagiaan selamanya. Bagus. Nikmati, inilah yang dibutuhkan tubuh kita selama ini. Selama ini kita sering mengirim sinyal-sinyal penderitaan. Bayangkan bahagianya bertambah, terus bertambah. Bersyukur lagi kepada Allah. Sekarang silakan tangannya di dada, tangan kiri silakan. Peluk diri sendiri. Yuk ikuti Bunda Emi. Duhai diriku, sebut nama, maafkan aku. Peluk diri, maafkan aku menyesal, aku menyimpan banyak kesedihan, aku menyimpan banyak kekecewaan. Duhai diriku, terima kasih ya. Terima kasih sudah jadi diriku yang hebat, diri yang kuat. Aku bangga padamu. Apresiasi diri sendiri, Bu. Bilang, aku menyayangimu, aku mencintaimu. Selama ini kita terlalu berharap dicintai orang lain. Itulah yang menyakiti kita. Yuk sekali lagi peluk yang erat sambil diusap-usap. Bu, sayangi diri, cintai diri kita. Bilang, duhai diriku, sebut nama. Kamu sakit, kamu sedih ini, dan selamanya aku akan selalu ada untukmu, menyayangimu, mencintaimu. Bu, sekali lagi peluk yang erat sambil diusap. Bilang makasih, Bu. Duhai diriku, terima kasih. Kamu yang sehat ya, bahagia, karena Allah selalu ada untuk kita. Bilang Bu sama yang di dalam, ada Allah. Allah selalu ada buat kita. Bagus. Sekarang pelan-pelan lepaskan pelukannya, letakkan tangan di paha. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam, hembuskan. Dalam hitungan ketiga ibu buka mata. Bangun sehat, segar, bahagia. Mulai hari ini dan seterusnya ibu adalah ibu yang bahagia. Mulai hari ini dan seterusnya ibu adalah istri yang bahagia. Mulai hari ini ibu adalah ibu yang penuh cinta. Hitungan ketiga, pelan-pelan buka matanya. 1, 2, 3, sehat, segar, bahagia. Alhamdulillah. Silakan diminum air putihnya. Ya Bu, ini terapi rutin ya. Ibu malam mau tidur, namanya butterfly hug, memeluk diri ya. Kita peluk. Bunda Emi masih. Kenapa? Kalau kita sudah pulih maka kita akan bisa menjadi orang yang penuh cinta. Selama ibu masih punya luka, ibu nggak bisa bahagia hidupnya. Oke? Praktek siap, teman-teman praktek ya. Pagi habis sholat peluk diri. Kenapa Bu? Ketika kita peluk diri kita ini, dulu kita waktu kecil pernah dipeluk nggak sama ibu kita? Diusap-usap. Nah itu masih ada memorinya Bu. Maka kita peluk diri, kita usap-usap sendiri. Kita kan nggak mungkin, Pak peluk aku Pak gitu ya. Mama ibu peluk aku, makan nggak? Kita peluk sendiri. Ya Bu, siap ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semakin hari semakin sehat, tambah sehat. Semakin hari semakin bahagia, tambah bahagia, benar-benar bahagia. Ya. Demikian kajian healing pada pagi hari ini. Bunda Emi mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat. Ada yang ngerasain habis terapi sakitnya berkurang? Ibu berkurang? Alhamdulillah. Ya, ternyata syukur itu syukur itu benar-benar menambah nikmat. Betul nggak? Percaya nggak hari ini? Ya. Setiap hari bangun tidur 3
tulis 3 hal yang ibu syukuri. Kalau nggak ditulis disebutkan aja. Ya Allah makasih aku udah bangun. Ya Allah makasih suamiku masih bangun tidur. Ya Bu, kebayang kalau suami bangun habis tidur nggak bangun lagi kan? Terima kasih. Pokoknya hal-hal sederhana. Ketika kita bersyukur atas hal-hal yang sederhana, maka kita akan mudah bersyukur atas hal. Orang-orang yang sibuk bersyukur dia lupa caranya ngeluh. Tapi orang-orang yang hidup dengan keluhan dia lupa caranya bersyukur. Kita pilih mana? Menjadi orang-orang yang bersyukur. Gitu ya, ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bagaimana ibu semuanya. Insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bunda ini ada banyak, sudah balik banyak manfaatnya, banyak hal-hal baik yang kita bisa ambil. Kita yang jelas materi-materi yang beliau sampaikan tadi kita praktekkan ibu. Harus dipraktekkan karena mau belajar seperti apapun, kita mau belajar pada siapapun, kalau kita nggak praktek